Nama saya Misel Pang, NPM saya 1942042 dari kelas 6 AKMD. Berikut saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Definisi dari pemeriksaan pajak. Umumnya pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Yang selanjutnya yaitu aturan kebijakan pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang. Masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 37A ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sehingga Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang memberikan perpajakan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Perubahan ini dilakukan agar lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Perubahan ini dilakukan agar menjaga perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar haluan negara. Dan seiring dengan itu dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggara kegiatan usaha terus berkembang diperlukan langkah-langkah penyesuaian. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Yang pertama, bea materai yang selama ini dipungut berdasarkan aturan bea materai 1921 tidak sesuai lagi dengan keperluan dan kepentingan keadaan di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan pengaturan kembali tentang bea materai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu dikeluarkan undang-undang baru mengenai bea materai yang menggantikan aturan bea materai 1921. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat pelaksanaan kewajiban perpajakan dan menerbitkan kebijakan pengampunan pajak. Selanjutnya yaitu PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban perpajakan perlu mengganti peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. PP Nomor 1 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Bahwa dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002. Selanjutnya yaitu PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk meningkatkan penemuan cadangan minyak dan gas bumi nasional dan menggerakkan iklim investasi serta lebih memberikan kepastian hukum pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya, PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan pajak, perlu menetapkan pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Selanjutnya yaitu PMK nomor 184 garing PMK.03 garing 2015 tentang perubahan atas PMK nomor 17 garing PMK.03 garing 2013 tentang cara pemeriksaan. Terciptanya PMK ini adalah untuk lebih memaksimalkan pemeriksaan dan pengecekan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka dalam perpajakan, maka diperlukan peraturan pengecekan kembali. Setelah dipertimbangkan, maka ditetapkan adanya perubahan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK.03 garing 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Selanjutnya yaitu PMK nomor 70 garing PMK.03 garing 2014 tentang cara pemeteraian kemudian. Terciptanya PMK ini dikarenakan untuk memaksimalkan kepastian hukum, pelayanan, tertib administrasi, dan pengawasan serta melaksanakan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Maka dari itu, harusnya ada pengaturan kembali yang membahas tentang tata cara pemeteraian kemudian. Selanjutnya yaitu PMK nomor 239 garing PMK.03 garing 2014 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang terkait tentang pajak bumi dan bangunan, tentang bea materai, tentang penegakan pajak, semua telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Tetapi setelah dipertimbangkan, perlu diadakannya pengaturan kembali yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka dari itu ditetapkannya peraturan baru untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan seharusnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat 5 dan Pasal 60 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan pemerintah. Selanjutnya yaitu PMK nomor 210 garing PMK.01 garing 2017 tentang organisasi dan tata cara kerja instansi vertikal Direktur Jenderal Pajak. Dalam penetapan peraturan ini telah ada pertimbangan yang mempertimbangkan tentang peningkatan ketertiban administrasi, pelayanan, pengawasan, dan penerimaan negara dari sektor pajak, serta meningkatkan kinerja organisasi dari Direktur Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak. Dengan begitu harus menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu PMK nomor 34 garing PMK.03 garing 2018 tentang pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerjasama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penetapan
Peraturan ini demi untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan kepastian hukum dalam melakukan pemeriksaan atas kontrak kerja sama berbentuk kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu PMK nomor 39 garing PMK.03 garing 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Perlunya adanya penyederhanaan administrasi dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, wajib pajak yang memenuhi syarat dan pengusaha kena pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per strip 23 garing PJ garing 2013 tentang standar pemeriksaan. Pasal 10 PMK 17 garing 2013 merujuk ke pasal 6 per strip 23 garing PJ garing 2013. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai dengan dua standar pelaporan hasil pemeriksaan. Yang pertama, LHP disusun secara ringkas dan jelas. Yang kedua, LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP strip 146 garing PJ garing 2018 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum penetapan ini, pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah diatur dalam keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP strip 297 garing PJ garing 2002, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP strip 127 garing PJ garing 2015. Yang kedua yaitu penetapan peraturan ini dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di bidang perpajakan lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu dilakukan penyusunan ketentuan tentang perlimpahan wewenang Direktur Jenderal kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.